Ini udah mau sampai Ternate, tapi hujan. Selamat pagi, jadi kita sekarang sudah tiba di Ternate dengan kapal Depolonda ya. Nah itu Gunung Gamalama, tutup awan. Padahal tadi rencananya kita pengen naik gunung itu. Tapi kalau hujan begini kayaknya nggak jadilah. Kita jadi keliling benteng aja, sama mungkin nanti yang mau nyebrang ke Pulau Tidore terus balik lagi. Kapal kita besok bakal jalan lagi, naik kapal lain, Sinabung. Kita mau ke Sorong. Yaudah ikuti terus, kita lihat di Ternate ada apa. Kali ini kita bakal menjelajah Ternate. Yuk. Jadi ini Ternate, Gunung Gamalama. Itu Maitara. Nah di sana Tidore, jadi Tidore sama Ternate seberang-seberangan. Nah ya, coba nih. Ini masih pada antri naik. Kita udah turun. Tuh ternyata bisa bawa kontainer juga ya kapalnya. Ini Depolonda. Kita naik ini tadi, lumayan bersih, bagus juga. Ini ruang tunggunya, ruang tunggu keberangkatan, jadi penuh. Kita keluarnya agak telat soalnya, nggak apa. Yuk. Dulu ada imigrasi di sini, Ternate. Bayangin aja entah dari mana nih. Ada yang bilang sih buat dari Filipina ya, kapal nelayan. Ini masih ada loket. Apa nih? Nanti kita kesini juga nih besok. Inilah Ternate. Tuh, coba kita cetak buat besok. Ini udah cetak Ternate Sorong ya, buat besok pagi. Wah, mungkin besok pagi bakal kayak gini juga nih. Akhirnya kita keluar dari terminal penumpang. Dan ini ya pelabuhan Ternate. Tuh, pelabuhan Ahmad Yani itu sana ya. Ini kantor PLN-nya ya, rame nih. Ini masih yang mau beli tiket lagi kali. I love Ternate. Nah, di sini ada taman juga ya. Agak mirip dengan yang di Tawau. Tuh, Depolonda. Ternate Kota Rempah. Hotel Grand Majang. Bisa kita naik gunungnya nih. Nih laundry tutup. Cari laundry lain. Kita cobain ini. Ini ya 3 kilo diminta 60, kita tawar 50. Ya udah. Kita makan bubur dulu. Tadi udah makan bubur cuma 10.000, lumayan. Nah, ini udah agak cerah. Cuma katanya kalau mau naik gunung pertama licin dan yang kedua masih bawa guide. Kalau kecuali rame-rame ya. Nah, ini kan cuma sendirian doang. Ya udah tuh lihat gunungnya udah jelas. Ini ya gereja Advent Ternate. Kita mau mampir sini titip barang dan siapa tahu bisa numpang nginep kalau boleh. Kita udah mampir ke gereja, udah taruh barang dan itu Gunung Gamalama, tapi kita kayak nggak jadi naik ya karena hujan, becek, dan katanya perlu guide, kayak susah. Jadi kita mau keliling kota Ternate aja, ada banyak benteng di sini. Kita paling nggak kunjungi 2 atau 3 lah. Dan kita pengen ke Datonnya juga, istana, tapi katanya hari Senin tutup. Paling nggak kita lihat depannya lah, yuk. Tadi angkotnya itu udah kayak preman, dia bilang oh 20.000 katanya. Luar biasa ya, karena kita mungkin cuma naik sendirian, jadi dia mau coba ngepas. Tapi kita kan nggak mau kalah sama preman, jadi kita nggak mau bayar 20.000. Jadi inilah museum Kedaton Ternate, tapi tutup, bisa kelihatan gerbangnya kunci. Nggak tahu besok pagi sempet kesini atau enggak, karena kalaupun buka jam 8, kapalnya jam 9. Yang menarik itu dijaga harimau kecil begini ya. Tuh ada satu lagi di sana. Tuh. Nah, tutup ya. Mungkin istana yang itu, yang ini museum aja. Ada lapangan Sunyi Lamo, Kesultanan Ternate. Ya ini sayang banget tutup ya. Itu lambang kerajaan ya, yang kayak 2 burung. Dan Gunung Gamalama di belakang. Ini karena ini tutup, kita lanjut lagi jalan ke Benteng Toluko, itu 2 km. Yuk. Nah, jadi kita ke Benteng Toluko. Itu 1,6 km dari sini. Ya, jadi naik angkot ini 9.000, luar biasa. Ini kayaknya dimahalin lagi, tapi ya udahlah. Nah, inilah Benteng Toluko. Di dalam ada informasi. Yuk masuk dulu. Selamat datang di Benteng Toluko. Benteng Toluko. Nah, itu ada penjelasannya ya. Ayo kita baca, nanti saya jelasin. Tadi tulisannya nama lainnya juga ini ya, Santo Lukas. Tapi di sini juga disebut juga Fort Hollandia. Nah, coba kita baca. Jadi menurut sejarahnya ini didirikan oleh Francisco Serral, orang Portugis pada tahun 1540. Lalu direnovasi Belanda tahun 1610 ya. Lokasinya ada di utara dan melihat Selat Ternate. Nah, ini jadi
Dia 2 km di utara dari Kedaton Ternate. Jadi ada yang bilang kalau dari bentuk bangunannya ya, dia ada 2 bastion di depan dan satu lagi bastion di belakang. Jadi untuk mempertahankan dari serangan dari belakang. Jadi katanya ini juga mungkin untuk mengawasi Sultan Ternate pada saat itu. Nah, pas zaman Belanda dinamakan juga Benteng Hollandia ya, karena benteng Belanda atau Santo Lucas. Nah, itu tahun 1610 ya. Sebelah sana Tidore. Nah, ini bentengnya. Udah ada orang dalam. Kita masuk. Benteng Toluco. Ini pemugaran tahun 97 selesai. Nah, ini ada ruang ke bawah ya. Ada sisa anak tangga. Tidore itu wilayah Spanyol. Jadi benteng ini dulu untuk mempertahankan dari serangan Spanyol. Waktu itu Spanyol sekutuan nama Tidore dan Portugis dengan Ternate. Nah, inilah Gunung Gamalama. Mantap. Jadi ini ruangan utamanya ya. Tadi kita datang dari bawah sini. Nah, ini bastion yang samping. Gunung. Bagus pemandangannya. Ini ada jalan tembus lagi ruangan. Kosong ini. Ini kita balik lagi ke arah timur. Ini bastion yang depannya ya. Jadi kalau lihat di sana, ini kepulauan, ini Pulau Halmahera yang memang paling besar sebenarnya. Sedangkan yang ini Tidore dan kita di Ternate. Inilah Pulau Rempah. Tempat pertama kali orang Portugis menginjakan kaki di bumi Rempah ini. Jadi inilah benteng Toluco yang usianya udah 500 tahun lebih, dari tahun 1510 nih. Ya mungkin ini 400 tahun lah karena udah dipugar lagi, renovasi sama orang Belanda. Nah seperti itu, orang Belanda tahun 1610. Nah yaudah kita balik lagi, kita lanjut lagi ke benteng berikutnya. Ada banyak benteng di sini, ikutin terus. Ini ada jendela-jendelanya. Jadi bagian ini udah direnovasi ya, udah jelas. Mereka mau lihat batunya yang lebih alami ini nih. Ini dulu. Dan yang menarik di sini ada insignia atau simbol yang sampai sekarang tidak jelas ini simbol apa. Entah dari Portugis atau juga dari Belanda. Nah ini kan nggak di semen, kan ditutup semen. Apakah ini kira-kira? Coba ditebak. 400 sampai 500 tahun yang lalu usianya. Kita balik. Inilah jalanan di Ternate. Kita kembali lagi di Sunyi Lamo, Kesultanan Ternate. Lapangannya. Nah itu ya, Istana Sultan dan ada museum dengan latar belakang Gunung Gamalama bagus. Sayang ya kita nggak jadi naik gunung ya. Ini masjid bersejarah dari Kesultanan Ternate ya, dari zaman dulu penyebaran agama Islam khususnya di Indonesia bagian timur kan. Bisa jadi Al-Quran tua yang dulu kita lihat di Alor asalnya dari masjid ini, bisa jadi. Nah inilah. Tapi kita nggak masuk ya, karena kayaknya nggak ada tempat sejarah yang untuk pengunjung. Jadi kita lanjut lagi, kita mau ke Fort Orange.
Ini kita tiba di Benteng Oranye. Ini benteng yang lebih besar ya, dan ada di tengah kota. Bahkan dibikin parit. Ada meriam. Nggak tahu masuknya dari sini atau mungkin dari apa sebaliknya. Tinggal apa kita puterin. Taman film Benteng Oranye. Nah ini ya, dekat pertokoan. Ini mungkin kalau malam mau rame ya. Tapi pintunya kayak sebelah sana. Udah nggak apa kita puterin. Pintu masuk ya, Cagar Budaya Benteng Oranye. Ini nggak tahu buka atau enggak. Ya udah coba kita masuk. Ini kita telah tiba di Benteng Oranye. Ini Dinas Kebudayaan di belakang. Bentengnya di depan. Bangunan tua ya, yang udah direnovasi. Jadi ini dulu dalam bentengnya bahkan ada musola atau bekas masjid ya, kelihatan tuh. Ini juga ada museum rempah-rempah kota Ternate. Ya, coba kita masuk deh. Ternate, pusat rempah dunia dulu ya. Mengubah sejarah dunia teman-teman. Dulu ada 4 kerajaan, tapi utama ini Ternate. Ini ya kayak Ternate, Tidore. Ya, inilah sejarah. Ada maket kapal kuno, tapi lihat tentaranya modern tuh. Naik mesin waktu mungkin. Keramik VOC. Kalau pelajaran di sekolah selalu dibilang orang Eropa itu simbolannya gold, glory, gospel. Kalau di Google nggak pernah ketemu tuh. Tapi itu didasari dari ini ya. Tulisannya Bartholomew Dias, to serve God and His Majesty, to give light to those who are in darkness, and to go rich as all men desire to do. Jadi mungkin maksudnya adalah lebih ke arah glory-nya, ini gospel, dan ini adalah gold. Nah itu. Ini ya, ada koin Cina, batuan kuno, alat butter ya, perhiasan. Tapi perhiasannya nggak ada nih. Ini juga koin kunonya. Di sini nggak ada nih koin VOC. Jangan-jangan udah dicolong orang tuh, lihat. Ya, koin VOC mana nggak ada. Luar biasa. Akhirnya ada koin VOC yang masih tersimpan nih. Tahun 1744 tuh tulisannya. Nih, pohon cengkeh ada tradisinya. Nih, kearifan lokal disebut dengan Bobeto, perjanjian atau sumpah antara manusia dengan alam, menjaga ya, yang seperti anak. Sedangkan kalau ini pala, ini pohon pala. Warisan budaya rempah di Maluku. Kalau pengen tahu nih, kemiri. Nih fuli pala, ini satu yang terkenal ya, kayu manis. Ini lada, kayu manis, cengkeh kering, pala kering, ketumbar, nah, lada, kayu manis. Inilah contoh-contohnya. Itulah Museum Rempah Ternate. Bagus juga meskipun kecil tapi cukup edukatif, minimal untuk anak-anak. Bagus lah kalau mereka baca. Nah, ini ada simbol-simbol, bisa kelihatan ya. Nggak tahu juga ini simbol apa, tapi kayak ada gambar anjing. Ini kayaknya Eropa ya, jadi bukan Ternate-nya. Nah, ini lapangan utama, dan itu ada tangga untuk naik ke bentengnya, mesti ke tembok benteng. Yuk, sana. Ini tembok bentengnya, dan ternyata di dalam tembok bentengnya pun ada ruangan-ruangan ya. Nah, ini sayang digembok, tapi kita bisa ngintip sedikit. Tuh. Nah, ini sayang banyak sampah. Tapi ini bisa jadi semacam gudang ya, entah gudang mesiu kah atau gudang makanan kah, kita nggak tahu ya. Tapi intinya bisa dijadikan gudang atau mungkin barak. Nah, itu ada pos penjagaan buat kalau yang mau naik. Nih dibuka, tapi isinya jadiin tempat naruh sampah sekarang, sayang juga. Nih ada
tulisan kunonya tuh. Di sini juga. Jadi itu yang asli ya, jadi nggak ditutupin. Kalau yang ini kan udah ditutup di plaster lagi. Jadi ini gerbang utamanya, biasa dibuka. Cuma beberapa hari ini lagi ditutup karena lagi ada festival. Di depan itu ada nonton ya, nonton rame-rame. Jika ditutup kan biasanya orang suka masuk sini terus kencing lah apa. Jadi kayak sementara ditutup selama ada festival semingguan. Nah, ini tentang benteng apanya ya. Jadi tahun 1607 dibangun sama De Jong atas izin Sultan Ternate karena Belanda waktu itu membantu mengusir Spanyol dan Portugis dari Maluku. Dan sejak itu akhirnya benteng ini dijadikan juga kediaman Gubernur Jenderal Belanda yang di sini di Maluku. Nah, ini kita naik tangganya. Kita lihat, jadi di sini bentuknya trapesium katanya, dengan ujung-ujungnya ada bastion. Dan ini rampart, jadi antara bastion itu ada jalan. Tuh. Bisa ke sana. Bisa juga ke arah sebaliknya tuh. Ini banyak sampah ya, bekas orang-orang dari festival itu suka naik-naik sini katanya. Yang nonton Piala Dunia apa. Nah, makanya itu tuh. Jadi bentengnya kita nggak ke semua, kita ke sebelah sini aja. Di sini menarik karena ada apa? Ada lonceng ya. Kalau di dalam ini bangunan-bangunan tadi salah satu udah dialihfungsikan jadi museum. Itu yang sebelah sana. Nah, yang ini ada sebenarnya ada kuburan nona Belanda, katanya sih anak perempuan dari Gubernur Jenderal yang pernah ada di sini. Nah, ini lonceng. Bahkan di bastion yang ini aja ada bangunan, nggak tahu ini dari zaman dulu atau enggak. Tapi bisa kelihatannya itu meriam kuno. Nah, ini rampart atau tembok dinding yang bisa dijalanin juga. Nah, ini coba kita ke sana. Kita lihat beberapa meriamnya. Di sini ada meriam, tapi kayak meriam yang agak lebih kecil. Kita coba meriam yang lebih besar yang ini kita lihat ya. Inilah meriamnya ya. Tapi sekarang setelah beberapa ratus tahun gak jelas nih nembak kemana. Dulu ya ini mungkin bersih, nggak ada pohon, nggak ada apa. Nah, itulah. Dari pintu masuknya dari sana. Nah, itu Gunung Lama-Lama di sebelah situ. Coba kita turun ke arah sana. Tuh bisa kita lihat di sebelah sana. Ya, ini bastion yang lain. Di samping ini sebenarnya udah dibikin kayak jalan yang bagus ya, tapi akhirnya terbengkalai. Padahal ini mesti taman yang baik. Jadi inilah benteng apanya di Ternate, benteng bekas Belanda, lumayan besar bisa kelihatan. Nah, kita bakal lanjut paling nggak ke satu benteng lagi lah, dari 5 kita datangin 3 kan lumayan. Terus kita pengen nyebrang ke Tidore, kita pengen datang ke Daton Tidore karena yang di sini tutup untuk hari Senin. Yuk ikutin terus. Tadi sempat cerah tapi ini udah mau hujan lagi. Ramalan cuaca jam 1 jam 2 hujan di sana. Jadi untung kita nggak naik. Pasar Rakyat Jeraha. 4 gunung ya maksudnya. Ini mau hujan. Nah, kita mampir dulu ke mall di Ternate nih. Ada KFC di sana. Ini kita lihat-lihat. Ini pasarnya. Terus depan terminal angkot. Dan nanti ada mall. Kita lihat mallnya kayak apa di Ternate. Terminal. Pasarnya masih besar ke sini lagi. Masih ada beberapa gedung lagi. Nah, itu mallnya tuh. Nggak tahu gede. Udah ada iklan KFC. Inilah Boulevard Ternate ya. Nah, itu mallnya namanya Jatiland Mall. Ada Multimart. Ini ya. Ada KFC. Nggak ada Pizza Hut tapi ada Papa John's. Inilah mallnya Jatiland Mall. Ada Patio, Optik Melawai. Nah, itu supermarketnya tadi. Nah, kita lihat supermarketnya sekilas lah. Saya beli minum. Jadi supermarketnya gede juga ternyata. Nah, ini ada promo ya. Monday. Beli 1 calzone gratis 1. Ya udahlah, kita makan agak boros sedikit deh, nggak apa, menarik soalnya. Ini ya. Akhirnya kita makan kenyang. Ini yang keju tebal kelihatan. Ini yang vegetarian. Ini kita cobain calzone-nya. Wow. Mantap.
Ini beneran enak banget, banyak lagi. Ini puas lah makan kayak gini, buy one get one, 55.000 total plus pajak soalnya. Nih calzone, Papa Pons, mantap Ternate. Ini kita jalan lagi, ninggalin mallnya, kita mau lihat landmark Ternate di depan. Ini jadi tadi kita makan siang itu sekalian nungguin hujan lewat. Nih, jadi kelihatan di sini puncak gunungnya kayaknya bukan yang hijau ini, tapi yang pasti apa di sana tuh kelihatan. Ini Taman Nukila. Jadi tempat anak-anak, di sampingnya pusat duafa Ternate tadi di situ. Tuh, ini juga ada pemandangan laut. Oh, ada speedboat tuh. Bahkan ada kapal perintis. Lagi bersandar di sana. Coba kita datengin. Tuh. Tol lautnya kapal perintis. Halmahera. Dan ini Tidore. Kita nanti mau nyebrang di ujung sana tuh yang dekat. Katanya nyebrang cuma 15 menit, mungkin cuma 10.000 kali bayarnya. Jadi kita ke sana dan kalau sempat ke Benteng dulu. Inilah Taman Nukila, tempat nongkrong. Ini kita menuju landmark Ternate ya. Tuh ada di sana tuh, di balik kita tulisannya. Jadi ini ya, itu kantor wali kota Ternate, Gunung Gamalama. Dan inilah landmark Ternate. Mantap, meskipun belakangnya Tidore, jadi agak lucu ya. Kita udah di jarak aman di airport di utara tadi, dekat benteng yang pertama, udah agak jauh. Jadi kita bisa pakai drone. Yuk kita coba terbangin drone, kita lihat kota Ternate dari sisi ini. Bagus. Itulah kota Ternate dari udara, bagus banget. Jadi kita lanjut lagi, kita mau ke pelabuhan, kita mau ke Tidore kalau bisa, kalau nggak kita ke benteng dekat situ aja. Yuk. Kita naik angkot lagi. Kita udah sampai di Bastion. Nah ini kalau mau ke Tidore ini dari pelabuhan yang ini, kelihatan kota lamanya. Masuk ke sini nih. Ini gerbang keluar sih. Nah, ini pelabuhannya, mungkin ini kapalnya kali ya. Tapi ini kok kayaknya kapal yang lebih mahal ya. Kita nggak ngerti juga, cobain aja. Ini terminal penumpang pelabuhan Bastion. Coba cari info dulu deh. Dalamnya tempat makan aja. Lempar aja. Kalau nggak ketangkep jatuh ke laut. Ini mungkin ngantri, coba tanya. Nah, ini antriannya. Jadi ada speedboat, kalau speedboat 15.000 katanya, lebih cepat sebenarnya. Ada lagi yang ini yang lebih merakyat, ini 10.000. Jadi cuma beda 5.000 dan beda speed sebenarnya. Speedboat lebih cepat katanya. Tapi nggak apa, kita cobain yang ini, lebih menarik kayaknya.
Nah kalau ini balik katanya jam 6 terakhir. Nah kita kan cuma ke Daton terus balik lagi. Nah nanti baliknya kalau nggak ada ini kita naik speedboat lah. Nih ya, naikin ini. Antri masukin motor lah. Terus bannya diikat. Kalau yang sederhana pada depan, ini pada belakang tuh diikat. Oke, ini kita udah mau jalan. Ini perahu lain udah antri. Ini kita jalan dari pelabuhan Bastiong. Tinggalkan. Ini juga ada ferry, ini buat mobil kayaknya. Inilah. Itu rumahnya udah kelihatan kok, nggak jauh. Di situ juga ada benteng. Nah itu benteng Kalamata yang tadi yang kita kunjungin tapi nggak jadi. Yang itu tuh. Udah di zoom. Nah itu ya bentengnya Kalamata. Jadi depan kita itu, nah ini pulau kecil, Pulau Maitara. Jadi nggak nyambung sama sini ya. Yang ini Gunung Tidore. Itu sama kayak kita tuh. Bawa motor apa juga. Ini udah mau sampai nih, pelabuhan penyeberangan apa umum. Nah, nih, sampai kita. Kita speedboat. Kita di sini. Jadi pasang talinya. Ini dermaga, ada yang antri juga sana. Nah, kita dari sana tadi. Oke, kita dah mau turun deh. Itu ya kita dari sana. Jadi bentengnya pun kelihatan dari sini. Jadi itu emang benteng buat menjaga dari Tidore itu, dari Spanyol. Nah, nih. Orang-orang turun dengan motor-motor kan. Sekarang kita mau ke Daton Tidore itu di balik gunung ini justru sebelah sananya. Kita cari angkot deh. Jadi ini kita telah sampai di Pulau Tidore. Tepatnya ada di Rum. Nah, Rum ini tempat katanya Spanyol pertama kali mendapat di bumi Maluku itu adalah di daerah ini, daerah Rum. Meskipun nanti ada pulau lagi namanya Pulau Rum, ya, itu lain lagi. Ya udah kita cari angkutan. Itu tuh terminalnya. Mudah-mudahan masih ada yang ke Tidore kota dan balik lagi. Taman Bali Bunga. Pulau Maret. Bagus ya. Oh, ini Pulau Halmahera ya. Udah ngadep timur kan kita mau sampai. Ini kita udah sampai. Ini tempat yang sangat menarik. Ini perempatan. Nah kita lihat ya, ini ada tandanya. Dermaga Kesultanan, benteng. Nah ini kedapan Kesultanan, benteng Tore. Dan itu juga ada Masjid Kesultanan. Jadi yang ini dermaga Kesultanan Tidore ya. Tuh, nah, jadi betul-betul sangat spesial. Ini dermaga untuk Sultan. Lalu kita ke bawah ya. Boleh nggak? Kayaknya boleh lah, ada dilarang. Nah kenapa ini ada dermaga Kesultanan? Karena kotak sana tuh. Selamat datang di Kesultanan Tidore. Nah itu ada istananya. Sebelum ke sana kita ke dermaga dulu, lihat sedikit. Inilah dermaga Kesultanan Tidore. Jadi kita mendarat di sana. Kalau itu di belakang Pulau Halmahera ya. Nah ini seolah kayak karpet merah. Nah kita ikutin ini menuju yang tadi kita lihat, yaitu adalah Kedaton Kesultanan Tidore. Nah itu nggak tahu bisa masuk buat umum atau enggak. Dan ini kita juga nggak pakai celana panjang, nggak pakai sepatu, jadi mungkin nggak bisa masuk. Tapi ini mah ada museum juga di sebelah kiri. Nanti kita lihat. Sebelum masuk ke Kesultanan, kita bisa lihat ini Masjid Sultan, Masjid Kesultanan Tidore ya. Yang atap biru, kita lihat pintu depannya. Ini ya. Jadi kalau di sini katanya adatnya itu lebih dijaga dibandingkan di Ternate. Nah, Ternate udah lebih modern juga lagian kan. Tuh ada beduknya, kayaknya beduk kuno. Nah, Sigi
Colano Tidore. Coba kita lihat. Wah, mantap. Nih, Masjid Kesultanan Tidore. Ya, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dibangun tahun 1700 sampai dengan 1710. Atap daun kusu-kusu alang-alang. Direnovasi pertama tahun 1725. Direnovasi kedua tahun 1750, ketiga tahun 1884, dan direnovasi keempat tahun 1979. Gantian seng. Atapnya yang diganti ya. Renovasi total tahun 2006 sampai sekarang. Nah, ini. Jadi ini udah kuno banget tahun 1700 tapi udah direnovasi berkali-kali. Lihat ya. Tuh, pilar marmernya aja kelihatan yang bagus punya. Kayunya juga tuh. Ini kita juga nggak bisa lama-lama, udah jam 4.15. Jadi kita mesti balik, paling nggak jam 5 mesti balik lagi ke dermaga ya. Jadi setengah pulau itu kita kelilingin lewat selatan dan barat. Karena di sana kita mesti naik kapal lagi. Selamat datang di Kadaton Kie Kesultanan Tidore. Nah, itu Gunung Tidore-nya. Kayaknya ada namanya deh. Cuma orang suka bilangnya Gunung Tidore katanya. Itu gunungnya. Ini Kedatonnya. Kayak tutup. Ya, jadi karena nggak bisa masuk, kita ke benteng yang di atas sini. Ya, namanya ada Benteng Torres. Ya, ke sana. Jadi ke bentengnya lewat sini naik. Nah, ternyata di bagian sini gerbangnya kebuka nih. Kedatonnya. Kedaton Kesultanan Tidore. Boleh masuk gak ya? Coba tanya yuk. Jadi kata ibu yang di rumah belakang itu tuh, masuk-masuk aja selama nggak dikunci. Yang nggak dikunci boleh masuk katanya. Tapi nanti kita tanya-tanya orang yang depan. Itu kedatonnya. Itu pintu utamanya tadi. Di sini kayaknya makam raja. Coba kita lihat ya. Sultan Tidore 1947-1997. Ada biografi singkatnya ya. Pendidikan di Batavia. Nah, ini Sultan Zainal Abidin Syah. Sederhana ya, tapi luar biasa. Memang kesederhanaan. Pemandangannya langsung ke laut. Halmahera apa? Bagus. Itu juga kayaknya ada bendera kesultanan. Kita kesana tuh kayaknya ada penjaga. Inilah Kedaton Kesultanan Tidore ya. Jadi ini istana sultan. Jadi sultan kalau kesini tinggal di sini. Tapi katanya sekarang lagi di Jakarta. Nah, ini kita cuma boleh masuk sampai depannya aja. Karena katanya kalau masuk ke dalam lagi itu harus pakai kemeja, celana panjang, dan peci. Nah, itu yang harus disiapkan ya. Tapi kalaupun kita pakai juga udah tutup. Jadi emang nggak bisa masuk juga. Jadi udah, padahal kalau boleh mungkin kita mau pinjem dulu cari orang di sini. Tapi nggak bisa. Nah, kalau mau masuk ke dalam ada apa? Di dalam itu katanya ada peninggalan bersejarahnya. Ada juga lukisan-lukisan, dokumentasi seperti itu ya. Tapi ya udahlah, berarti emang bukan saatnya kita kesini, tapi minimal bisa kelihatan inilah istana dari Sultan Tidore. Luar biasa. Ini ada bendera Prancis, bukan karena jajahan Prancis ya, tapi ini kan lagi Piala Dunia. Tuh kan di sana ada Brazil soalnya. Inilah dengan gunungnya. Mantap. Jadi ketika bangsa Spanyol datang, nah mereka kesini. Tapi ya tentu bangunannya ini udah lebih baru ya, semuanya kan direnovasi. Nah, ini kita mau lanjut lagi, kita mau ke benteng. Ini benteng Spanyol nih kayaknya, namanya Benteng Torres. Nah, itu persis di sampingnya dari Kedaton ini. Kawas ini ada tempat pemakaman, mungkin juga makam raja-raja ya, atau bangsawan lah. Itu bentengnya di atas itu. Objek wisata Benteng Torres. Terus naiknya di sana tuh. Yuk. Dewasa bayar 4.000. Nah, ini mana penjaganya? Ya, nanti kalau ketemu lah. Nih kita naik. Wah, ini bekas batu-batunya ada dari zaman dulu dan patah-patah lagi. Naik. Benteng Torres. Ini benteng Portugis ternyata. Nah, ya, saya baca ya. Jadi udah baca, dibilang dibangun tanggal 6 Januari 1578. Nah, Portugis katanya setelah dapat izin dari Sultan Gapi. Gapi itu Ternate ya. Waktu itu Sultan Babulah katanya, itu yang berhasil mengusir Portugis. Jadi karena diusir, akhirnya dia berkuasa lah. Ya, dia kasih izin lagi bikin benteng. Menarik juga ya. Tapi karena bentengnya mungkin karena di Tidore.
Jadi tinggal tersisa 30% aja. Nah itu tuh bentuknya persegi. Ini gunungnya juga bagus. Nah jadi di situ ada Pulau Mare dan itu bisa kelihatan ada satu benteng lagi. Nah itu benteng Tahula ya. Tapi kita nggak kesana, nggak sempet. Nah itu bentengnya. Nah itu. Dan di sini juga pemandangannya bagus, betul-betul tinggi. Bahkan Istana Sultan di bawah. Nggak tahu dulu juga di situ atau enggak. Nah ini Gunung Tidore, mungkin ada namanya lagi. Dan inilah Benteng Tore. Ini asli jalannya lewat sini nih. Jalan lama ya. Tapi sekarang ada jalan langsung ke sana. Nah itu tuh. Ini kita lihat Benteng Tore nih. Mantap. Itu tinggal sisa 30% aja. Ini udah lama nggak dipakai. Mantap. Tebel ya. Tebelnya 1 meter lebih. Ya Tore. Mungkin bisa naik. Kalau kita naik terus terbangin depan kayak bagus nih. Ya, ke tangga batu. Ya. Mungkin bisa kita naik ke atas. Nah kita terbangin depan sambil naik ke atas. Nah ini yang sisa-sisa yang udah hancur. Kalau benteng ininya temboknya masih dijaga. Tapi tengah-tengahnya ini udah hancur nih tuh. Batu-batunya nggak berbentuk. Nah, ada tangga ke bawah. Udah 400 sampai 500 tahun yang lalu. Luar biasa. Dan pemandangannya bagus banget. Nah, kita coba naik ke yang itu. Ini ya. Itu kedatonnya. Itu Pulau Mare. Itu Benteng Tahula. Kita kayak nggak sempet kesana. Nah, ini gunung. Nah kalau Pulau Ternate di balik gunung ini sana. Nah itu ya, coba kita naikin yuk. Inilah Benteng Tore, usianya hampir 500 tahun. Dari udara tadi cantik banget. Ya udah, ayo kita balik, kita mesti nyebrang lagi ke Ternate. Kita kejar angkot, kejar kapal, kejar semua lah. Terus besok kita ke Sorong. Yuk ikutin terus. Biasa rumah aja mau yang kecil. Udah, ini kita mau jalan pulang, ambil angkot. Tapi di depan ini ada museum. Kalau buka kita coba mampir sebentar lah. Masih ada angkot sih. Mudah-mudahan 15 menit lagi yang masih ada nih kalau kita mau mampir museum dulu.
Oh ya, itu benteng Tahulanya ya, kelihatan ya. Nih, Museum Sonyine Malige udah tutup kayaknya. Ini ibu-ibunya baik, dikasih masuk, dibukain sebentar, kita lihat-lihat. Kapal Spanyol ya kayaknya nih, atau Portugis. No Trinidad. Situs warisan budaya Suasio. Ini ada yang di bawah air 10-20 meter. Kayak seru nih kalau mau kesini nih. Ini dinasti Ming tahun 1570-an. Jadi Cina udah kesini dari tahun segitu katanya. Ini contohnya ditemuin ya. Sampai udah tumbuh karang. Nih benteng-benteng Tidore. Nah ini yang Tahula tadi. Tapi bukan yang kita naikin ya. Yang kita naikin Tore. Nah ini wilayah Kesultanan Tidore nih. Jadi kalau Ternate itu ke arah barat, Tidore itu tuh Ambon Seram Timur sama Papua Raja Ampat khususnya. Nah itulah, dan inilah pedagangan. Ini yang keliling dunia, perjalanan Magellan, dia singgah tuh di Kuala Rempah. Sultan Al-Mansur dengan Elcano ya, ini yang Magellan, ekspedisi Magellan. Sultan Tidore Galavino. Ini bendera Panji Kesultanan Tidore ya, ada banyak. Yang kuning ini tadi yang kayak bendera istana. Ini baju-baju khas Tidore, peralatan tradisional ya, alat rumah tangga, perkakas rumah tangga buat mancing, nelayan, pertanian tradisional. Sekali lagi yang paling menarik ini nih, situs Suasio sama Tonggoai. Jadi kedalaman 15-20 meter ini kayaknya bagus ya, seru ya kalau kita bisa ikut diving di sini. Nah ini pemandangannya juga bagus, main kapan-kapan kita diving di Ternate. Nah ini makam Sultan, benteng Tore tadi, Kedaton, Sonyine Malige kita, benteng Tahula. Nah Suasio tuh deket sini tuh. Wah seru nih kalau bisa diving di situ. Tuh lihat tuh, mantap. Yaudah deh, yuk kita pergi. Jadi itu museum ya. Jadi mbak-mbaknya juga bilang, ibu yang menjaga bilang, oh ini sayangnya koleksinya masih sedikit. Nah yang menarik tadi ya, Suasio itu, situs Suasio di bawah laut katanya masih banyak sisanya yang belum diangkat. Katanya kalau mau diving sebenarnya bisa ke sana. Lain kali kapan-kapan kalau ada kesempatan diving kita masuk lah. Ini ada mikrolet, mudah-mudahan ada kursi kosong kita naik. Ya. Tuh, Dermaga Sultan. Tuh Pulau Mare. Main sampan-sampan. Jadi koleksi ya, ini Halmahera. Nah yang tinggi itu Pulau Moti. Pulau Marenya tadi yang sebelah kanan kadang muncul tadi. Oke, kita sampai di Terminal Room. Ya. Ini ferry penyeberangan, tapi kita cari yang murah. Tuh. Masih ada. Jadi kita meninggalkan Tidore, pengalaman yang menarik pesan cuma sebentar. Nah itu Ternate di belakang. Tuh. Ini ya masih banyak yang pakai speedboat. Tapi mudah-mudahan ini masih ada. Ini yang baru nyampe ternyata tadi. Nggak tahu yang pergi masih ada nggak nih. Pas jalan kita ditinggal. Waduh anak kecil mantap. Jadi ini Tidore. Ini ada pulau lain. Lalu Ternate. Nah ini kayak sih Paut Ternate, jadi pasti bakal balik lagi. Cuma masih lama deh, katungin penuh. Oh dia udah beres-beres. Yang ini udah nggak angkut lagi. Nggak tahu nanti masih ada lagi atau enggak. Kayaknya udah istirahat, kayak yang kapal-kapal itu tuh. Inilah Ternate dengan lampu-lampunya, cantik banget. Nah, ini kita udah mulai naik nih. Yuk naik yuk. Oke, ini akhirnya kita udah naik di kapalnya. Dapat juga perahu. Nah kita nyebrang, kita ke Ternate balik. Ini meninggalkan Tidore. Kita menuju Ternate.
betul cantik. Mantap. Nah, itu sel Tidore kan dihadiri oleh Menteri Luhut Panjaitan juga datang. Oh, setiap tahun itu November. Sel Tidore apa yang maksudnya? Enggak, event doang pas. Nah, ini ada ferry ini. Bisa ketabrak kita nih. Waduh, kita belok deh jadinya. Ini ferry-nya ke Tidore. Jadi kita belok supaya ketabrak. takut dihantam, tenggelam kita. Muter dulu. Gunanya senter kepala kayak gitu. Ya itu ya guys, jadi gunanya lampu itu supaya nggak tabrakan, jadi saling kasih tahu tuh disanterin tuh kapalnya juga, kita di sini gitu. Makanya pakai lampu ya ini pengemudinya. Nah itulah balap-balapan speedboat. Oke lah, inilah kita duduk di kapal ini. Nah, ini kita udah kembali guys di Argentina ya. Tuh benderanya Argentina. Yang kapalnya pun juga kapal Argentina guys. Yaudah yuk. Kita ke Argentina, Buenos Aires. Ya tadi ketemu sama Hari dari Tidore, dia ngasih tau Nate sampai diajak makan di sini. Tadi lupa video lagi deh nggak apa, dan ternyata langsung di depan gereja kita. Jadi itulah perjalanan kita hari ini keliling Ternate dan Tidore. Kita lanjut lagi besok ke Sorong ke Papua. Yuk, bye bye. Ikuti terus Bang Jago. Sampai jumpa.